Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video lanjutan dan juga mungkin ini akan jadi video terakhir ya untuk pembuatan performance dashboard untuk hotel booking demand dataset. Nah, kemarin kita sudah membuat 3 buah visualisasi, yaitu adalah scorecard, kemudian ada pie chart, kemudian juga ada bar chart yang disertai dengan total cumulative percentage. Dan sekarang di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat 2 tipe visualisasi yang lain, yaitu adalah bar chart berdasarkan cancellation rate dan juga line chart berdasarkan lead time dan juga waiting list. Baik, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Nah, untuk membuat sebuah bar chart tentang cancellation by repeated guest, ini berarti adalah cancellation rate berdasarkan tipe dari guestnya. Apakah tamunya itu adalah tamu yang baru ataupun tamu yang dulunya sudah pernah melakukan bookings dan juga menginap di hotel, seperti itu ya. Nah, berarti di sini kita akan membutuhkan satu kolom dimension dan juga satu kolom measures, teman-teman. Nah, untuk kolom dimension yang akan kita pakai itu berarti adalah kolom yang menunjukkan informasi apakah tamu itu adalah tamu yang baru ataupun tamu yang sudah pernah melakukan bookings dan juga menginap di hotel. Berarti di sini kita akan menggunakan kolom is repeated guest ini. Is repeated guest ini lagi-lagi bentuknya adalah boolean, yaitu value-nya 0 dan 1, sehingga kita bisa mendapatkan informasi apakah orang itu repeated guest atau bukan, seperti itu ya. Berarti kita akan langsung drag and drop saja is repeated guest-nya ke column seperti ini, dan kita akan mendapatkan categorical columns yaitu no dan juga yes. No ini berarti bukan repeated guest alias tamu baru. Kalau yes ini berarti adalah repeated guest atau tamu yang sudah pernah menginap di hotel, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan sebuah kolom yang menjelaskan tentang cancellation rate dan dalam bentuk measures ya. Nah, berarti kita akan langsung cari di kolom-kolom ataupun field measures ini mana yang menjelaskan tentang cancellation rate. Dan cancellation rate karena kita sudah buat kalkulasinya sebelumnya, kita tinggal drag and drop field calculation rate ini ke dalam row seperti ini. Nah, sehingga nantinya kita akan langsung dapatkan bar chart yang menjelaskan tentang cancellation rate berdasarkan kolom is repeated guest seperti itu. Nah, di sini coba kita beri warna dulu supaya bisa mengetahui perbedaan antara keduanya. Berarti kita drag and drop is repeated guest ini ke marks yang color seperti ini. Nah, sehingga nanti akan berubah seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba ubah formatnya yang tadinya adalah standar menjadi entire view seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman, kita coba akan ubah juga labelnya. Yang no ini kita klik kanan, kemudian edit alias menjadi new guest gitu ya, supaya interpretasinya mudah. Dan yang yes ini berarti itu adalah repeated guest seperti ini ya. Kita bisa tahu bahwasanya cancellation rate yang terjadi untuk new guest adalah sekitar 28,68% dan yang repeated guest itu hanya sekitar 4,89% seperti itu. Nah, di sini kita akan memunculkan labelnya ataupun teksnya di atas kolom-kolom ini. Caranya bagaimana? Berarti caranya kita drag and drop cancellation rate ini ke dalam marks yang label. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kita akan dapatkan hasilnya. Di sini kita bisa lihat hasilnya masih desimal, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk percentage seperti itu teman-teman. Kita klik agregasi untuk cancellation rate yang ada di marks ini, klik kanan, format, kemudian numbers ini kita ganti ke percentage. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa ketahui di sini ternyata orang-orang dengan kategori new guest ataupun tamu-tamu yang baru itu ternyata melakukan pembatalan lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tergolong sebagai repeated guest seperti itu ya. Oke, di sini berarti kita sudah selesai untuk membuat visualisasi cancellation rate by repeated guest seperti itu. Oke, kemudian berarti kita akan membuat cancellation rate berdasarkan lama lead time-nya. Lead time itu apa sih teman-teman? Lead time itu berarti adalah jangka waktu di mana orang ataupun tamu melakukan booking sampai dia itu sampai di hotelnya seperti itu. Jadi jangka waktu itu kita namakan lead time seperti itu ya. Nah, kita langsung saja membuat sheet baru. Ini sebelumnya kita namakan dulu deh. Kita namakan sebagai cancellation rate by repeated guest seperti ini. Oke,
sekarang kita masuk ke sheet yang 5 ini. Berarti di sini kita harus mencari kolom yang menerangkan tentang lead time, dan kolom yang menerangkan tentang lead time itu ada di sini teman-teman. Ada di list fieldnya measures yang bagian bawah, yaitu lead time. Nah, berarti lead time di sini kita harus kelompokkan berdasarkan bulan teman-teman. Jadi lead time selama 1 bulan, lead time selama 2 bulan, lead time selama 3 bulan, seperti itu ya. Jadi bulan ini bukan menunjukkan tentang bulan Januari, bulan Februari, terus habis itu dan selanjutnya sampai akhir seperti ini, bukan. Tapi angka-angka di sini itu menunjukkan tentang berapa lama waktu lead time yang dimiliki oleh seorang tamu yang melakukan booking sampai dia tiba di sebuah hotel, seperti itu ya. Nah, berarti di sini lagi-lagi kita harus melakukan calculated field teman-teman, di mana kita akan membuat calculated field. Kita bisa klik drop down ini, kemudian create calculated field seperti ini. Kemudian kita namakan saja ini sebagai lead time by month, seperti ini ya. Oke, di sini berarti kita akan menggunakan rumus if. Rumus if-nya adalah seperti ini. If lead time, jika kolom lead time itu kurang dari sama dengan 30, then kita akan namakan atau kita akan grouping menjadi satu seperti ini. Nah, ini artinya adalah untuk orang-orang yang memiliki jangka waktu lead time itu dari 30 hari ke bawah, itu akan nanti dikumpulkan menjadi angka 1. Nah, seperti itu ya. 1 ini maksudnya 1 bulan, seperti itu. Kemudian kita akan juga lakukan untuk bulan-bulan selanjutnya sampai 12 bulan dan juga 1 tahun lebih, seperti itu ya. Berarti kita akan menuliskan else if. Else if seperti ini, lead time itu kurang dari kelipatannya saja 60, seperti itu. Then kita namakan 2. Nah, seperti ini. Ini tadi mana satunya hilang. Nah, gini ya. Nah, kita ulangi rumus ini teman-teman sampai kita dapatkan 12 bulan seperti itu. Saya cepetin aja ya berarti. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini itu adalah kita membuat kelipatan dari 30, alias kan kalau berarti kan kalau kelipatan 30 ini kan berarti lamanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Kemudian penamaannya itu kita beri petik seperti ini teman-teman. Kenapa kita beri petik? Supaya nanti si tablo ini akan membacanya sebagai kategorik, bukan sebagai numerik gitu. Jadi walaupun ini angka, dia nanti akan dibaca sebagai kategorik alias teks gitu ya, bukan angka. Kalau kita tidak pakai petik seperti ini, nanti dia akan dibaca sebagai angka dan malah nanti bisa diagregasi seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi yang kurang dari 30 itu namanya 1 bulan, yang kurang dari 60, yang kurang dari sama dengan 60 berarti 2 bulan, yang kurang dari sama dengan 90 sama dengan 3 bulan dan seterusnya. Dan jika selain dari atas ini tadi semua, else ini berarti selain dari atas ini tadi, berarti itu kita namakan sebagai lebih dari 12 bulan seperti itu. Kemudian kita tutup dengan n seperti ini ya. Dan kalkulasi ini valid, bisa kita gunakan. Berarti di sini kita tinggal apply, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita akan masukkan lead time by month ini ke column seperti ini teman-teman ya, sehingga kita bisa dapatkan kolom-kolom yang sudah kita lakukan kalkulasinya tadi seperti itu. Kemudian kita tinggal drag and drop saja cancellation rate ini ke rows seperti ini ya. Nah, ke rows seperti ini, sehingga kita dapatkan cancellation rate berdasarkan lead time-nya, lama lead time-nya. Kita ubah ke entire view dulu seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan bar chart seperti ini ya teman-teman. Nah, tinggal kita ubah yang tadinya dari bar chart, kita ubah ke line chart seperti ini, sehingga kita sudah dapatkan cancellation rate berdasarkan lama waktu dia sampai ke hotel seperti itu. Berarti kesimpulannya adalah semakin panjang lead time-nya, maka nanti akan semakin tinggi juga potensi orang itu akan melakukan cancel. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari tren dari line chart ini seperti itu. Semakin dia lead time-nya saat mendekati 1 tahun, maka akan semakin tinggi
opportunity ataupun chance untuk orang itu melakukan pembatalan reservasi seperti itu. Dan ini kita namakan sebagai cancellation rate by lead time seperti ini. Nah, kemudian untuk cancellation rate by waiting time in weeks ini caranya sama persis seperti yang saya lakukan dalam pembuatan cancellation rate by lead time, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja step by stepnya seperti tadi, tapi kolom yang perlu dimasukkan dalam calculated field itu nanti bukan lead time tapi adalah waiting list. Nah, waiting list ada di mana? Waiting list itu ada di days in waiting list ini. Nah, tinggal dibuatkan calculated fieldnya sama seperti tadi. Kita kelompokkan. Teman-teman bisa mengelompokkan berdasarkan bulan ataupun minggu. Kalau di sini saya berdasarkan minggu. Nah, berarti nanti akan seperti ini, teman-teman. Nah, saya tunjukin ya yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya mengambil 8 hari alias 7 hari tambah 1 hari. Tapi teman-teman kalau mau pakai 7 hari pun nggak apa-apa. Ya, 7 hari 14 21, pokoknya kelipatan 7 gitu supaya dapatnya per minggu gitu. Nah, di sini kita klik OK, kita masukkan waiting listnya ke columns, kemudian cancellation rate-nya ke rows, sehingga nanti jadinya akan seperti ini. Oke. Nah, nanti bisa langsung dicoba sendiri. Dan teman-teman nanti tinggal langsung memasukkan visualisasi yang barunya tadi ke dalam dashboard yang kita punya seperti itu. Ini saya cepatkan juga ya teman-teman supaya waktunya nggak terlalu lama. Yap, oke. Berarti di sini pembuatan dashboard kita sudah selesai seperti ini teman-teman. Kita sudah memiliki seluruh visualisasi yang kita butuhkan, mulai dari scorecard, cancellation rate, kemudian bar chart yang menjelaskan tentang tamu yang datang dari negara-negara, kemudian adalah cancellation rate berdasarkan tipe dari guestnya, apakah dia tamu baru ataupun tamu yang sudah pernah menginap di hotel, kemudian cancellation rate berdasarkan lama waktu dia melakukan booking hingga sampai ke hotel, kemudian ada juga cancellation rate berdasarkan waktu dia menunggu bookingnya dikonfirmasi seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat teman-teman di sini dashboard kita itu dinamis ya, alias kalau kita lakukan filtering seperti ini, dia juga akan berubah mengikuti apa yang kita aktifkan filternya seperti itu. Oke, baik. Di sini berarti kita sudah menyelesaikan satu buah project untuk pembuatan dashboard, yaitu adalah Hotel Performance Dashboard ya teman-teman. Dan mungkin project ini tergolong masih yang cukup mudah ya untuk dibuat. Nanti di project-project selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat, misalnya kita akan membuat sebuah KPI seperti itu. Jadi di dalam satu kotak ataupun kontainer seperti ini nanti akan ada beberapa scorecard, kemudian ada visualisasinya juga seperti halnya Sparkline seperti itu. Dan kita akan mencoba untuk membuat visualisasi yang lainnya seperti halnya cohort analisis. Jadi di Tableau ini pun bisa juga kita membuat cohort analisis seperti itu, ataupun kita membuat semacam komparasi antara penjualan current year dan juga previous year seperti itu. Nah, kita juga akan belajar cara membuatnya. Jadi mungkin video ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah belajar untuk membuat beberapa visualisasi dengan bentuk yang berbeda. Semoga teman-teman bisa mencobanya sendiri di Tableau-nya. Nanti kalau masih ada yang bingung, bisa nanti langsung tuliskan di kolom komentar dan nanti coba akan saya jawab satu persatu seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton dan juga menyelesaikan project pertama kita ini dari video pertama hingga video yang terakhir ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like dan juga subscribe video ini. Nanti kita akan bertemu di project selanjutnya dan kita akan belajar membuat visualisasi yang lainnya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.